A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, nikmat, karunia, inayah dan hidayahnya, alhamdulillah kita masih diberikan Allah kesempatan sekali lagi untuk kemudian bisa hadir melanjutkan estafet perjuangan thalabul ilmi kita insya Allah. Salam serta salam tidak lupa kemudian dihaturkan, tidak lupa kemudian kita panjatkan pada kedua sana suri toladan Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang kemudian selalu setia dan istiqomah berada di jalannya. Mudah-mudahan kita termasuk pengikut-pengikut beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, seperti biasanya alangkah baiknya kita mengucapkan taus wa umul kitab. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah kita bakal melanjutkan kegiatan kita seperti biasa. Untuk rangkaian selanjutnya yaitu ialah materi yang bertemakan kiat sukses berdakwah bagi generasi muda yang akan bakal disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Ahmad Yani. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kita sapa dulu beliau ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya di sana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustaz aktivitasnya? Ya, berjalan. Alhamdulillah. Baik, mungkin langsung saja ya Ustaz, karena tidak perlu berlama-lama lagi. Insya Allah kawan-kawan juga, Bapak Ibu dan teman-teman di sini sudah tidak sabar mendengarkan materi yang bakal disampaikan oleh Ustaz. Pada Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pengurus IKADI Kalimantan Barat dan para peserta pelatihan dai yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa berkomunikasi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari acara kita hari ini. Kemarin Ustadz Harjani bertanya, Ustadz udah sampai di Pontianak. Saya bilang ini acaranya online. Oh, online. Gitu. Saya bilang mungkin di Pontianak masih COVID kali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para penerusnya. Dakwah itu, sebagaimana kita ketahui, adalah mengajak, menyeru, memanggil orang agar beriman dan taat kepada Allah. Jadi target dakwah itu supaya orang beriman dan taat kepada Allah. Bukan supaya orang jadi fanatik kepada saya. Bukan supaya orang masuk organisasi saya. Yang penting orang dengan dakwah itu menjadi beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah itu mulia, penting dan dibutuhkan. Saya sebut mulia karena melanjutkan tugas Nabi.
Saya sebut penting karena dakwah itu mau mengubah orang dari keadaan yang apa adanya kepada yang seharusnya. Dibutuhkan karena orang baik seperti kita itu membutuhkan dakwah, apalagi orang yang belum baik. Jadi dengan kata lain, dakwah itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, oleh karenanya semua kita dituntut untuk mengemban tugas dakwah. Supaya dakwah bisa kita lakukan dengan baik, mencapai kesuksesan, maka seorang dai setidaknya harus memenuhi 3 kriteria. Pertama, dia punya kepribadian yang soleh, orangnya baik. Namanya bukan Muhammad Soleh, nggak apa-apa. Yang penting orangnya soleh. Orang Mesir menyebutnya salah. Nah, makanya ada Muhammad Salah. Saya juga nggak tahu salahnya apa dia itu. Ini dakwah itu harus dilakukan oleh orang-orang dengan kepribadian yang soleh. Sehingga tidak terjadi kontradiksi antara pesan dakwah dengan sikap dan tingkah laku. Kalau terjadi kontradiksi, orang tidak punya percaya diri untuk berdakwah. Dalam kaitan ini, diantaranya orang harus meluruskan niat. Dakwah itu kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat. Lalu, seorang dai harus punya akhlak yang mulia. Kepribadian yang soleh itu tercermin pada akhlak yang mulia. Karena dakwah ingin agar orang yang didakwahi menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang diutus untuk itu. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Jadi satu, punya kepribadian yang soleh. Yang kedua, memiliki wawasan yang luas. Seorang dai, seorang khotib, mubalik, mubalighah, dia harus punya wawasan yang luas. Ilmunya banyak dan dia terus menambah ilmu. Tidak ada berhentinya mencari ilmu. Kalau sekolah ada berhentinya. Sekolah ada batas akhirnya. Menuntut ilmu tidak ada batas akhirnya. Maka terus menambah pengetahuan. Wawasan tentang apa? Ya tentu saja wawasan keislaman. Karena yang mau dia dakwahkan tentang Islam. Ya, maka dia harus punya wawasan yang luas tentang Islam. Jangan sempit memahami Islam. Perbanyak terus ilmu tentang Islam. Bayangkan itu ulama-ulama tafsir, meskipun dia sudah menjadi ulama tafsir, ternyata dia masih mempelajari tafsir. Makanya sudah ada tafsir, tapi ada lagi tafsir, ada lagi tafsir, ada lagi tafsir. Begitu banyak tafsir. Saking banyaknya kita bingung, karena bingung nggak ada yang punya. Satu pun nggak punya buku tafsir. Jadi wawasan keislaman. Yang kedua, wawasan kemasyarakatan. Karena yang kita hadapi ini masyarakat. Masyarakat itu ada anak kecil, ada remaja, ada pemuda, dewasa, orang kota, orang kampung, orang pendidikan tinggi, pendidikan rendah, orang kaya, orang miskin. Ini semua namanya masyarakat. Kita punya wawasan tentang kemasyarakatan. Sehingga kita bisa melakukan pendekatan sesuai dengan kondisi masyarakat di dalam dakwah itu. Dakwah kepada anak-anak bagaimana, dakwah kepada anak remaja bagaimana, dakwah pada orang tua bagaimana, dan seterusnya begitu. Sehingga perlu memiliki wawasan kemasyarakatan. Yang ketiga, wawasan kebahasaan. Kita dakwah ngomong itu kan pakai bahasa.
maka kita harus punya wawasan berbahasa. Bahasa Indonesia saja itu harus kita gunakan dengan baik. Jangan sampai kita menggunakan kosakata yang tidak tepat. Meskipun itu banyak terjadi. Misalnya penggunaan kata daripada. Untuk apa daripada itu? Untuk perbandingan. Daripada pendek mendingan tinggi. Daripada miskin mendingan kaya. Tapi tidak selalu begitu ternyata. Penggunaan kata daripada. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk memperingati daripada Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia bilang daripada Maulid. Kan daripada Maulid mendingan Isra Mi'raj. Itu sebuah contoh. Jadi wawasan kebahasaan. Karena kita ini ceramah masalah agama Islam dan agama Islam itu kosakatanya banyak dari bahasa Arab, meskipun kita tidak menguasai bahasa Arab, tapi kita sedikit banyak tahu tentang bahasa Arab. Tahu makna-makna kata yang biasa digunakan. Karena kita memang harus menjelaskan makna kata itu. Misalnya kata ikhlas, kata sabar, kata tawakal, dan sebagainya. Itu kan sudah jadi bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Arab. Makna katanya harus kita pahami. Jadi wawasan kebahasaan. Itu menarik memang bahasa itu dipelajari meskipun tidak mendalam, tidak mahir, tapi menarik dipelajari. Eh, Karena setiap bahasa, setiap kata itu ada filosofinya. Mengapa sebuah kata itu digunakan? Itu ada filosofi bahasa. Misalnya, seseorang disebut tangan kanannya orang lain. Nah, disebut tangan kanan. Jokowi adalah tangan kanannya Megawati. Nah, misalnya begitu. Apa Jokowi itu tangan kanan dari Megawati? Kan, itu kan namanya makna bahasa. Sehingga sebuah istilah itu ada filosofinya. Begitu juga di dalam Al-Quran. Banyak kosakata di dalam Al-Quran yang ketika diterjemahkan itu tidak harfiah menerjemahkannya. Misalnya amar ma'ruf, nahi munkar. Itu kan diterjemahkan memerintahkan yang baik, mencegah yang buruk. Padahal ma'ruf itu artinya sesuatu yang dikenal. Kenapa baik diistilahkan dengan kata ma'ruf? Karena semua orang sudah mengenal kebaikan. Meskipun orang sudah mengenal kebaikan, ternyata belum tentu juga orang melakukan kebaikan itu. Makanya harus disuruh. Jadilah amar ma'ruf. Nah, itu contoh bagaimana filosofi sebuah kata. Dan itu banyak untuk dipelajari. Wawasan yang keempat, wawasan kekinian. Apa-apa yang berkembang pada zaman sekarang. Itu juga harus kita ikuti. Karena kehidupan kita ini berkembang pesat. Sudah terjadi begitu banyak perubahan, ada kasus-kasus baru, sehingga dari sisi agama, orang suka bertanya masalah-masalah yang baru. Pertanyaan yang tidak pernah ditujukan kepada Nabi. Pertanyaan yang tidak pernah ditujukan kepada Imam Syafi'i sekalipun. Nah, itu begitu. Misalnya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, saudara saya kan sudah berumah tangga 10 tahun, 15 tahun, tapi belum juga punya anak. Dia ingin sekali masih punya anak tuh. Maka menurut informasi ada program bayi tabung.
kalau mau punya anak. Yang mau saya tanya, hukumnya bayi tabung itu boleh apa tidak? Hmm. Pertanyaan ini pernah nggak disampaikan kepada Nabi? Nggak pernah. Kepada Imam Syafi'i tidak pernah. Begitu. Adanya zaman sekarang. Itu namanya wawasan kekinian. Sehingga para dai perlu mempelajari masalah-masalah kekinian. Kalau fikih dikenal ada fikih kontemporer. Ada Yusuf Qaradawi itu nulis buku Fatawa Al-Mu'asirah, fatwa-fatwa masa kini, fatwa-fatwa kontemporer. Belum lagi masalah-masalah ekonomi banyak. Eh, Apakah bunga bank itu riba apa bukan? Eh, Bagaimana jual beli eh, secara online? Selama ini udah boleh-boleh aja, padahal nggak. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu wawasan kekinian itu namanya. Baik, jadi yang pertama kepribadian soleh, yang kedua wawasan yang luas, yang ketiga kemampuan dakwah yang baik. Kalau mau sukses di dalam dakwah, ya harus punya kemampuan dakwah yang baik. Dakwah itu bisa dan harus dilakukan secara lisan. Dakwah secara lisan. Bahkan dalam konteks sholat Jumat, ada khutbah Jumat, ada sholat Idul Fitri, ada khutbah Idul Fitri, itu mesti disampaikan secara lisan. Langsung secara lisan. Tidak boleh berhubung khotibnya tidak datang, maka mari kita saksikan khutbah yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani dari Jakarta melalui channel YouTube. Distelkan YouTube-nya Ustadz Ahmad Yani. Selesai khutbah melalui YouTube, eh, maka sekarang kita sholat Jumat. Iqomat. Apa boleh begitu? Tidak. Jadi khutbah secara lisan itu tetap harus dilakukan. Maka kemampuan dakwah dengan lisan harus dipelajari. Terus dakwah juga dengan tulisan. Dakwah dengan tulisan. Apalagi sekarang zaman media sosial, mestinya orang juga menulis. Sehingga pesan-pesan dakwah bisa tersebar lebih cepat, lebih luas. Meskipun bisa dengan video, ya. Jadi dakwah dengan lisan, dakwah dengan tulisan. Lalu yang ketiga berarti pemanfaatan media. Kemampuan dakwah itu juga harus kita lakukan, kita miliki dalam bentuk pemanfaatan media, terutama media sosial. Nah, itu harus dimanfaatkan. Semua kita punya HP, HP itu harus kita gunakan untuk berdakwah. Bisa menyampaikan pesan-pesan pendek. Kalau reel itu kan 1 menit. Sampaikan pesan dakwah 1 menit. Video-video pendek silahkan. Jadi pemanfaatan media. Baik yang sifatnya lisan maupun yang tulisan. Status status Facebook, status WA itu juga harus dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan dakwah. Baik, ini pengantar dari saya biar supaya lebih enak, lebih baik kita kembangkan dengan dialog sesuai dengan kebutuhan. Saya persilahkan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan.
Baik, Bismillah, disampaikan mungkin dari para peserta, ada yang kemudian berkenan untuk bertanya atau diskusi, mungkin juga boleh. Ya, Ya, mungkin dari para peserta, Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian. Oh, baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Nurul Arifin dari Kota Singkawang. Begini Ustaz, pertanyaannya singkat saja. Eh, Bagaimana menyeimbangkan antara idealisme seorang dai dengan mungkin keadaan atau kondisi masyarakat begitu? Terkadang kan seorang dai mereka sudah memiliki background pendidikan yang pada saat menempuh pendidikan itu mungkin mereka sudah punya frame sendiri atau mungkin pola pikir sendiri begitu, atau bahkan mungkin dengan cara-cara sendiri dakwahnya yang mereka pelajari begitu. Tapi kondisi masyarakat ternyata menghendaki berbeda. Bagaimana cara baiknya untuk menyeimbangkan antara idealisme seorang dai dengan keadaan masyarakat yang terkadang berbeda dengan beliau begitu. Terima kasih. Baik. Dakwah itu kan mengajak orang. Ya kalau mengajak kan bagaimana orang yang diajak mau. Kalau yang diajak nggak mau, ya maka si dai-nya itu harus cari cara. Yang harus dirubah adalah cara, bukan prinsipnya, bukan ajarannya yang dirubah, tapi caranya, teknisnya. Kalau orang punya ilmu, maka ilmu itu pun mengajarkannya, menyampaikannya secara bertahap. Nggak bisa ilmu itu diajarkan sekaligus. Sama halnya, saya punya setekok, air setekok. Mau dituangkan, itu ke cangkir. Cangkir itu cuma 200 mililiter. Sementara teko ini 1,5 liter. Bagaimana menuangkannya? Pelan-pelan supaya tidak tumpah. Kira-kira begitu. Maka misalnya ada orang ilmunya banyak, yang mau dia sampaikan sedikit saja. Yang harus disampaikan sedikit saja. Jangan semua ilmu yang dia pelajari mau ditumpahkan sekali bicara. Tidak. Maka bicaranya dari kerangka yang bersifat umum. Sesudah bicara secara kerangka umum, baru tahap demi tahap apa yang pokok untuk dibicarakan terlebih dahulu. Nah, begitu kira-kira. Baik, Kon Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau mau feedback kembali? Tanggapan mungkin? Tidak ada ya? Baik. Kon Ustaz. Mungkin balik lagi pada para peserta, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, saya Junda Nugroho dari Pontianak. Eh, Terkait dengan fenomena dai saat ini dan terkait juga dengan eh, situasi kontemporer ya Pak Ustaz ya, yang tadi sebenarnya sudah sedikit dijelaskan bagaimana akhirnya kita harus punya kompetensi. Kompetensi itu bukan hanya sekedar lisan, tulisan, tapi kita juga harus punya kompetensi bagaimana memahami objek dakwah yang luar biasa untuk saat ini, apalagi dengan
era digitalisasi. Eh, jadi yang ingin saya tanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi terkait bekal-bekal yang harus dimiliki. eh, Misal, Ustaz, ada seorang aktivis lah, seorang dai yang memang dari dulu sekolah, eh, dia gaulnya itu sama golongan kanan terus gitu, maksudnya di masjid terus gitu kan. Sedangkan arahnya sekarang berbeda gitu kan. Ada, kalau media sosial itu ada TikTok, ada IG gitu, ada X dan sebagainya. Atau misalkan di era sekarang itu zamannya dulu mungkin kita masih sering main bola gitu kan di lapangan gitu. Segala sesuatu kita lakukan secara offline. Cuman sekarang zamannya itu adalah eh, ya yang mana namanya kafe itu bertebaran di mana-mana. Anak-anak muda saat sekarang ini ya hobinya game gitu, game online dan sebagainya. Kita harus seperti apa gitu kan? Apakah memang kadang kan eh, apa ya ketika kita ingin ingin apa namanya ya, bagaimana akhirnya kita bisa bisa bercampur pada kalangan-kalangan tersebut tanpa harus melebur atau memang eh, apa namanya kadang kita takut gitu, takut sama diri ini gitu kan, akhirnya kita lalai gitu kan. Awalnya kita mau berdakwah, akhirnya kita terwarnai sendiri, akhirnya asik sendiri, akhirnya lupa sama dakwah. Itu kira-kira seperti apa Ustadz? Terus bagaimana akhirnya kita bisa eh, apa namanya ya, upgrading skill kita terkait dengan kemampuan yang sebenarnya itu sudah sangat cukup memang. Tapi kalau saya sendiri memang banyak hal yang belum saya miliki gitu kan. Apalagi misalkan contoh misalkan ya yang mungkin kalau Facebook sudah agak jarang sekarang orang apa namanya menggunakan. Eh, dan yang saya tahu juga Facebook juga sekarang ya banyak ke arah monetisasi itu ya, di Pro dan sebagainya. Sekarang lebih banyak ke TikTok dan sebagainya. Dan itu kan itu luar biasa. Nah itu kira-kira seperti apa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara objek dakwah, saya membagi objek dakwah itu menjadi 3 bagian. Pertama, orang kafir supaya dia beriman. Ya namanya dakwah berarti harus berkomunikasi, harus bertatap muka. Jadi orang kafir datangi. Cuma kan ini belum digarap. Jadi mendatangi orang kafir supaya mereka beriman. Nanti soal teknisnya bagaimana. Yang kedua, objek dakwah itu adalah orang yang belum taat. Sudah Islam tapi belum taat. Muslim yang belum taat supaya taat. Lah yang belum taat ini adanya di mana? Kan bukan adanya di masjid. Saya ingat ada cerita dulu di Mesir ada seorang ustadz namanya Hasan al-Banna. Ustadz Hasan al-Banna memperhatikan masjid-masjid dalam keadaan sepi. Nggak begitu banyak orang. Padahal penduduk banyak, kaum muslimin banyak. Pada kemana ini orang? Maka setelah ditelusuri, banyak orang di warung kopi. Maka Ustadz Hasan al-Banna datang ke warung kopi. Ngobrol-ngobrol dengan mereka. Sehingga mereka mau datang ke masjid. Jadi jangan takut datang ke warung kopi. Maka seorang dai tadi harus punya kepribadian yang soleh. Sehingga dia tidak larut dengan situasi sekitar. Dia yang memberi warna, bukan dia yang terwarnai. Kalau dia masih takut terpengaruh, itu namanya dia belum punya kekuatan mental, belum punya kekuatan jiwa. Nah, orang yang belum taat didatangi sama kayak dokter. Dokter jangan takut ketularan penyakit. Maka seorang
maka orang yang sakit didatangi oleh dokter. Atau ada orang sakit datang ke dokter. Kan nggak bisa dokter hanya melayani orang sehat. Orang sakit juga dilayani. Sehingga dia jangan takut ketularan penyakit. Untuk itu maka dia harus punya daya tahan tubuh. Ya, yang ketiga, objek dakwah itu adalah orang yang sudah taat supaya istiqomah dalam ketaatan. Nah, kalau berdakwah pada orang taat, tempatnya di mana itu? Tempatnya di masjid. Padahal dakwah itu tidak bisa hanya tempatnya di masjid. Yang tempatnya di masjid itu dakwah melalui khutbah Jumat. Nah, kalau dakwah melalui ngobrol, dakwah melalui komunitas, nah itu tidak harus di masjid. Bisa jadi objeknya adalah orang-orang yang belum baik. Sehingga sang dai tidak boleh ketularan. Maka si dai itu harus bergaul pada orang yang lebih baik dari dirinya supaya dia mendapat pengaruh kebaikan. Tapi dia juga harus bergaul pada orang yang tidak lebih baik dari dirinya supaya dia memberi pengaruh kebaikan. Jadi kalau kepada yang baik dia dapat input, kepada yang belum baik dia memberikan input. Jadi output. Nah, begitu. Media manfaatkan. Sekedar media untuk kita manfaatkan. Sehingga boleh-boleh saja. Dan memang harus memanfaatkan media. Nah, kalau orang senang pakai TikTok, ya boleh kita pakai TikTok untuk dakwah. Or, semua media masih dipakai oleh orang. Facebook masih dipakai. Instagram masih dipakai. YouTube banyak. TikTok silahkan. Pakai semua. Manfaatkan. Sehingga dakwah itu makin menyebar. Bahkan kalau dalam konteks YouTube misalnya, itu jangan cuma kita memproduksi, tapi juga kita harus nge-share linknya. Apa yang sudah kita posting, itu di-share. Biar supaya banyak orang yang melihat. Orientasinya bukan mau jadi YouTuber. Bahwa jadi YouTuber mungkin-mungkin aja. Baik, begitu. Ada lagi? Baik, mungkin ada feedback dari Bapak. Cukup. Baik. Cukup, Ustaz. Jazakallah khair. Mungkin balik lagi, kami kembalikan kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Mungkin? Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsan dari Pontianak. Ustaz. Izin bertanya terkait materi di pagi hari ini. Terkait masalah amanah ataupun emban amanah dakwah ini gitu ya. Di sebagian orang terkadang eh, bisa dikatakan memilih-milih amanah dengan alasan tidak mampu, belum pantas dan alasan-alasan klasik selanjutnya gitu ya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana treatment ataupun perlakuan kita ataupun pemahaman yang perlu kita berikan kepada orang-orang yang bisa dikatakan memilih amanah dalam artian takut, belum mampu, belum pantas dan sebagainya. Sehingga eh, itulah yang memperlambat pergerakan dakwah. Ustaz. Nah, bagaimana treatment ataupun langkah yang dapat kita lakukan kepada orang-orang yang takut mengambil amanah ataupun memilih-milih amanah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tugas-tugas di dalam dakwah itu kan banyak. Maka seorang pemimpin harus mengatur siapa mengerjakan apa. Siapa mengerjakan apa. Karenanya seorang pemimpin harus mengenal uh, akdonya, anggotanya. Si fulan dia cocok mengerjakan ini. Si fulan cocok mengerjakan itu. Nah, itu begitu. Maka kerja itu kerja tim. Dakwah juga kerja tim, bukan sendirian. Kalau ibarat sepak bola, jangan tugaskan penjaga gawang untuk menciptakan gol. Jangan tugaskan penyerang untuk menjaga gawang. Kira-kira begitu. Berbagi tugas. Maka kalau orang tidak mampu, tapi dia dikasih tugas, eh, lalu dia menolak, ya salah si pemimpin. Kenapa dia menugaskan orang yang tidak mampu? Nah, kalau ternyata dia belum mampu, ya dibangunkan dulu kemampuannya, ditumbuhkan kemampuannya. Tapi ada kalanya orang itu jadi mampu karena desakan, karena tuntutan. Nggak ada orang lagi. Karena nggak ada orang lagi, akhirnya dia harus melakukan itu. Ya itu apa boleh buat namanya. Akhirnya nanti dia juga jadi mampu. Disitulah kita harus menyadari bahwa kaderisasi itu menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan agar makin banyak orang dan makin banyak orang yang punya kemampuan. Seseorang lebih tahu tentang dirinya, dia cocoknya di bidang apa. Maka Nabi Yusuf, saya eh, jadi bendaharawan negara saja. Kalau bahasa sekarang jadi menteri keuangan saja. Bukan Nabi Yusuf itu ambisi, tapi dia mampunya di situ. Meskipun dalam perkembangannya ternyata karena persoalan besar negeri itu adalah persoalan ekonomi, maka Nabi Yusuf ditugaskan di bidang itu, bahkan diberi kekuasaan yang lebih supaya dia bisa melakukan eh, terobosan-terobosan baru, dia bisa melakukan tindakan yang terukur. Akhirnya dia dijadikan sebagai semacam perdana menteri kalau bahasa sekarang. Nah, begitu. Jadi kalau ternyata orang ditugaskan dia milih-milih, mudah-mudahan karena milih-milih itu memang potensinya di situ. Kalau di sebelah sana dia tidak tidak merasa tidak potensial atau merasa tidak memungkinkan. Ya semua harus dibicarakan secara terbuka. Baik, begitu. Baik, Tuan Jazakallah khairan, Ustaz. Ada tambahan lagi? Oke, tanggapan? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdullah Muzadi. Baik, eh, yang ingin saya tanyakan pada era modern, pada saat sekarang ini kan banyak sekali dakwah yang secara kontemporer. Namun itu tidak menjadi bukan sebuah tantangan bagi seorang dai atau seorang pendakwah. Yang menjadi tantangan bagi seorang pendai itu yaitu berdakwah secara kultural. Karena
zaman sekarang ini banyak yang melakukan secara kontemporer yang menggunakan media baru seperti media sosial. Dan itu menurut saya itu bukan sebuah tantangan. Yang menjadi tantangan itu ya secara kultural kita langsung berhadapan dengan masyarakat pedalaman. Dan banyak sekali yang terjadi di masyarakat itu, khususnya kalangan masyarakat awam, itu yang taklid, taklid buta itu bahasanya. Nah, bagaimana kita eh, dalam menghadapi atau adakah cara atau strategi dalam berdakwah secara kultural agar mudah diterima oleh kalangan masyarakat yang taklid buta itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, dakwah itu bisa kita lakukan dengan menggunakan media seperti media sosial. Tapi dakwah dengan datang langsung, tatap muka, itu juga sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan. Dua-duanya jalan, tinggal diatur. Itu sebenarnya tadi saya bilang dakwah itu kerja tim, nggak bisa seorang diri. Maka mendatangi mad'u, meskipun dia berada di pedalaman, itu menjadi satu keharusan. Ya, siapa yang dakwah ke pedalaman, siapa yang dakwah menggunakan media sosial, dan seterusnya. Eh, Sebenarnya masing-masing ada tantangannya. Cuma karena media sosial itu dianggap nggak ada tantangan, padahal ada tantangan. Eh, karena eh, dakwah dengan media sosial itu berarti tingkat penyebarannya lebih luas. Kalau saya ada di YouTube, maka ceramah yang di YouTube itu bisa dilihat oleh orang eh, Kalimantan, Sulawesi, dan seterusnya. Jadi digarap semuanya, maka diperlukan orang yang lebih banyak terlibat supaya ada saat di mana orang datang ke pedalaman, bahkan di pedalaman kan bisa bikin konten, eh, konten dakwah dari dai pedalaman, sehingga dia menjadi inspirasi bagi dai pedalaman di daerah lain. Begitu seterusnya. Begitu ya. Baik. Baik, Coach Jazakallah khairan, Ustaz. Ada tambahan mungkin tanggapan? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Nana Rusmana, Ustaz, dari KKR. Izin bertanya, eh, maksudnya dari asal kita ini kan Allah ciptakan kita menjadi khalifah di muka bumi ini. Ini bicara mengenai amanah, di mana setiap manusia ini Allah amanahkan dunia ini untuk dipelihara. Kemudian jika kita sudah berkeluarga, kita juga diamanahkan anak-anak, terus ke pasangan kita. Di mana anak-anak itu Allah amanahkan untuk dididik sebagaimana mestinya sesuai dengan syariat agama kita. Nah, lawan dari amanah ini kan ketika kita tidak mampu melaksanakan amanah dari Allah sebagaimana mestinya yang Allah kehendaki, itu kan artinya kita berkhianat. Nah, jadi kita dicap sebagai pengkhianat karena kita tidak mampu melaksanakan amanah yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Sedangkan kita ketahui bersama salah satu ciri-ciri orang munafik ini kan yaitu berkhianat. Nah, orang munafik ini tempatnya yaitu di neraka paling bawah, satu tingkat di bawah orang kafir.
Nah, jadi fenomena seperti ini saya mohon pencerahan dari Ustadz sehingga kita termotivasi dan kita apa tidak terputus dari rahmat Allah sehingga kita juga selalu memiliki rasa percaya diri dalam beramal, Ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berpikir itu jangan suka potong kompas, kata orang. Kalau mau menguasai Indonesia, kuasailah Jakarta. Kalau mau menguasai Jakarta, kuasailah Tanjung Priuk. Maka menguasai Tanjung Priuk berarti menguasai Indonesia. Kan nggak begitu logikanya. Kadang-kadang orang dulu berpikirnya begitu. Kita ini melaksanakan amanah. Kalau mengkhianati amanah, apa yang diamanahkan tidak kita laksanakan. Itu namanya mengkhianati amanah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha wa rasul. Hai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Mengkhianati Allah berarti sudah ngaku beriman kepada Allah, tapi ternyata tidak taat dalam keimanan. Wala takhunu amanatikum. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepadamu. Yaitu tidak melaksanakan amanah. Kalau kita punya istri, kita sudah eh, bertanggung jawab meskipun tidak ideal. Belum ideal ini bukan berarti mengkhianati amanah dalam kaitan dengan istri. Anak begitu juga sudah kita kasih rizki yang halal, sudah kita didik dengan sebaik-baiknya, bahwa itu anak belum menjadi baik, itu bukan urusan kita. Dalam arti kita sudah laksanakan tugas, sudah laksanakan amanah. Maka yang disebut munafik tadi itu apabila munafik itu kan ada dua, ada munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu keyakinan. Dia sebenarnya kafir, cuma pura-pura ngaku beriman. Itu namanya munafik i'tiqadi. Ada lagi munafik amali, amalnya yang mencerminkan kemunafikan. Dengan kata lain, ada virus kemunafikan dalam diri kita. Kalau kita janji pada seseorang, janji itu tidak kita tepati sebagaimana mestinya. Orang itu marah, lalu orang itu memvonis kita sebagai munafik. Yang model begini nih kalau mati nggak boleh disolatkan karena dia munafik. Ya nggak begitu juga. Yang dimaksud tidak boleh disolatkan itu munafik yang i'tiqadi. Maka tugas kita adalah melaksanakan apa yang dibebankan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Maka kalau belum berhasil bukan berarti kita mengkhianati amanah. Begitu. Baik. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Mungkin ada tambahan tanggapan, feedback? Tidak ada ya. Oke, kita kembalikan mungkin yang perempuan dulu ya, karena dari tadi laki-laki terus. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan kita punya masalah dakwah yang Ustaz, ada masalah dua yang internal sama eksternal. Suaranya kurang jelas. Tentang masalah dakwah Ustaz, kita kan ada masalah dua ya, internal dengan eksternal. Mungkin dari internalnya, mungkin dari diri kita sendiri, dan mungkin metode yang kita sampaikan mungkin nggak tepat gitu ya. Kemudian ada masalah eksternalnya mungkin salah satu dari politik gitu ya Ustaz ya.
kita tahu ya kalau politik ini udah merembet kemana-mana, pasti ya suatu pimpinan atau instansi pastilah mungkin yang sekufu mungkin dengan pimpinan tersebut. Jadi kadang-kadang ada masalah di kantor gitu, cuman kita mau lihatnya kemana, corong untuk menyelesaikan masalah ini, bukan masalah sih sebenarnya. Ya mungkin untuk konsulen dakwah, Ustaz. Saya pinginnya saya punya ada konsulen untuk dakwah. Kalau ada apa-apa kita ngadu nih, bukan ngadu sih, share gitu, sharing Ustaz. Ya jadi kita punya satu tempat khusus. Kalau misalnya kita dai-dai ini, insya Allah ya, kita misalnya ada masalah ini di kantor, kita gimana gitu untuk mensikapinya Ustaz, yang cara yang tepat. Jadi kita kan kita juga kerja tim ya Ustaz. Jadi maunya terstruktur rapi gitu Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik. Kita ini tadi saya bilang dakwah itu tujuannya supaya orang beriman dan taat kepada Allah. Jangan dulu menjurus. Misalnya kalau dalam konteks politik biar supaya orang milih partai saya. Nah, jangan terlalu menjurus ke situ juga. Seolah-olah kalau orang tidak memilih partai saya, maka dia namanya orang yang tidak menyambut seruan dakwah. Jadi proporsional dalam konteks dakwah. Dakwah itu sangat luas jangkauannya. Nah, ada masalah-masalah tentu harus didiskusikan. Pola berpikir kita harus diperluas. Jangan menyempit. Misalnya di grup WA, di grup WA itu anggotanya para ustadz dari berbagai kalangan. Nah, lalu ada ustadz yang pilihan politiknya berbeda. Maka ustadz itu diponis sebagai tidak mengikuti komando ulama. Itu namanya mengkhianat. Dan seterusnya lah. Keluar kata-kata yang tidak pas gitu. Nah itu kan namanya terlalu menjurus. Seolah-olah semuanya harus pilihannya sama seperti dia. Oleh karenanya dakwah ini harus fokus tapi juga luas. Supaya dakwah bisa menjangkau orang lebih luas. Jangan terlalu hitam putih. Apalagi dalam konteks politik, itu juga tidak hitam putih juga politik. Kira-kira begitu, Bu. Silakan. Baik, jawab Bu, kira-kira. Tambahannya. Baik, boleh. Maaf Ustaz. Maksud sederhana sih Ustaz, kita kan di kantor dinas gitu ya. Maksudnya pimpinan kita beda, bukan masalah memilih politik partai apa, bukan. Cuman yang kita rasakan, misalnya kadang-kadang pimpinan yang dipilih di situ itu sesuai dengan pimpinan yang di atas lagi gitu ya. Jadi otomatis kadang-kadang nggak sesuai, memang nggak sesuai dengan kita misalnya. Tapi kita audit bawah kita ya kan ada yang tadi itu ada tiga ya, yang orang kafir sama orang yang sudah taat, yang taat sama orang taat yang udah istiqomah gitu ya. Jadi kan takutnya khawatirnya apa namanya orang yang sudah taat gitu takut terpengaruh karena pimpinannya harus begini begini, tapi beda memang beda keyakinan pimpinannya gitu, maksudnya nggak jauh-jauh banget sama ke partai nggak Ustaz. Demikian Ustaz, sederhana aja sih sebenarnya. Demikian Iya. Ustaz. Ya, dikembalikan saja pada koridor dakwah, bahwa dakwah itu sedemikian rupa begini, kemudian situasi-situasi yang berkembang itu disikapi dalam konteks dakwah. Ketika orang tidak sependapat, ya hormati perbedaan pendapat. Selama punya argumentasi yang baik, argumentasi yang kuat. Hormati perbedaan pendapat. Dan kalau kita punya kritik secara internal,
Orang mengkritisi itu bagus. Jangan dibilang tidak sikoh. Maka saya suka mengatakan sikoh percaya, baik sangka, itu tidak boleh menghilangkan daya kritis. Tetapi daya kritis juga tidak boleh menghilangkan baik sangka. Nah, itu begitu. Maka sahabat juga begitu kepada Nabi. Tentu kepada Nabi. Masih dia bertanya dengan penuh hormat. Ya Rasul, ini wahyu atau pendapat engkau? Rasul juga jujur. Wahyu ya wahyu, pendapat ya pendapat. Kata Rasul, ini pendapat saya. Kenapa? Kalau ini pendapat, boleh dong saya juga punya pendapat. Tapi kalau ini wahyu, kami terima dengan sepenuh hati. Oh iya, ini pendapat. Nah, kalau pendapat saya berdasarkan pengalaman di negeri kami, di Persia, kalau perang dengan strategi begini, kami menggali parit. Sehingga nanti musuh akan sulit menyerang kita, karena mereka harus melewati parit. Kalau mereka berhasil melewati parit, kita pukul mundur. Ah, boleh juga ini. Nah, maka digalilah parit. Parit itu sedalam kaki kuda, selebar lompatan kuda. Mungkin sekitar 8 kilometer itu, sekeliling pasukan. Nah, maka perang ini disebut dengan Perang Hondak. Ini sebuah contoh. Sahabat itu mengkritisi. Nanti ada lagi keputusan yang tidak menyenangkan. Ya sudah, memang begitu keputusannya, ya sudah, dijalani saja. Bukan soal enak dan tidak enak. Baik begitu. Baik, Coach Jazakallah khair, Ustaz. Mungkin satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Desi Adriani, Ustaz, ibu dengan 3 orang anak. Pertanyaannya mungkin dulu, nah ini terkait dengan bagaimana membangun semangat dalam dakwah. Mungkin kan ketika kita masih muda, kemudian beban belum banyak, masih hanya status sebagai seorang mahasiswa, semangat dalam berdakwah akan terasa menggebu. Balik malam pun oke, tugas apa saja oke. Tapi ketika kondisi hari ini gitu kan, ketika kita sudah menikah, kemudian punya anak, kemudian punya maisha, tentu di satu sisi ada rasa capek, lemah gitu. Rasanya satu sisi mungkin kita akan mengatakan, normal kan, aku manusia juga, masih ada rasa capek itu dengan sebagian amanah yang dibebankan sampai dengan hari ini. Nah, izin bertanya Ustadz, apakah Ustadz pernah merasakan hal yang sama seperti itu, lemah dalam berdakwah, atau misalnya kehilangan semangat dalam berdakwah? Yang ingin menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kemudian tips dan trik dari Ustadz sendiri dalam rangka untuk senantiasa menjaga keikhlasan dan semangat dalam berdakwah, agar walaupun dengan usia yang semakin bertambah, amanah yang semakin bertambah, namun tetap merasa muda, sebagaimana dengan tema kita hari ini, menjaga semangat agar terus mendai muda agar terus merasa bersemangat. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, setiap orang ada rasa jenuhnya, rasa lelahnya, capeknya, bosannya, dan seterusnya. Sehingga diperlukan variasi-variasi di dalam dakwah, variasi di dalam kehidupan, tanpa meninggalkan kewajiban. Dakwah memang dituntut, dakwah itu memang semakin berat. Kenapa?
Karena dia dituntut semakin meluaskan wilayah dakwah. Dakwah dituntut semakin meluaskan wilayah dakwah. Nah, kalau kita bicara wilayah, wilayah kita itu kan sangat luas. Yang materi. Kalimantan Barat saja sangat luas. Itu bicara wilayah. Nah, kalau kita mau menjamah wilayah yang begitu luas, kan berarti dibutuhkan orang yang lebih banyak. Maka kalau kita tidak punya tambahan orang, ya akhirnya kita capek sendirian. Nah, kita rasakan capek sendirian misalnya. Nah, maka perbanyak lagi orangnya. Itulah yang disebut kaderisasi. Dalam dunia apapun itu ada pengkaderan. Apalagi pada dunia yang memang sangat sangat terbatas waktu untuk orang berperan. Misalnya, orang main sepak bola. Orang main sepak bola itu batas umurnya sampai berapa kira-kira? Bayangkan itu kalau sepak bola. 35 itu udah dibilang pemain tua. 37, 38 udah dibilang pemain tua. 40 selesai. Mentok udah tuh 40. Di dalam dakwah 40 baru memulai. Kan gitu. Baru mau belajar. Kalau Rasul terjun langsung sudah. Nah, meskipun itu beda karena itu tuntutannya fisik. Nah, kalau dituntut secara fisik berarti harus dipersiapkan yang lebih mudah. Jadi dakwah itu dituntut semakin meluaskan wilayahnya. Nah, seiring dengan wilayah itu selain dibutuhkan orang yang lebih banyak, dibutuhkan biaya yang lebih besar. Karena pergi ke daerah-daerah itu kan membutuhkan biaya transportasi. Nah, kemudian saat kapan kita melaksanakan eh, tugas misalnya dengan beban-beban keluarga, saat kapan lagi kita melaksanakan tugas di luar rumah, itu tinggal di manage, diatur waktunya. Sehingga ada kerjasama di antara orang-orang yang berdakwah dalam mengemban tugas ini. Nah, itu begitu. Baik. Baik, Ustaz, jazakallah ya Ustaz. Mungkin lagi satu terakhir, insya Allah. Kalau tidak ada, ada? Oke, satu terakhir, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Irfana Ustaz. Jadi kami itu punya kayak TPA, cuma anak-anaknya itu dikasih tahu berkali-kali itu kayak bingal banget Ustaz. Apa ya? Kalau bahasa Melayunya tuh dikasih tahu misal sholat gak usah ngobrol, tapi 2 hari 3 hari bagus, nanti ngobrol lagi gitu Ustaz. Apa ya? Nah itu tuh bagaimana cara menghadapi? Saya tuh membayangkan bagaimana ya Rasulullah dulu dengan orang Baduy gitu ya. Itu Masya Allah sekali apa tantangan di masyarakat nyata itu seperti itu Ustaz. Bagaimana cara trik-triknya gitu Ustaz menghadapinya? Ya, Terima kasih. menghadapi mad'u termasuk anak-anak itu kan punya cara sendiri-sendiri. Eh, Mungkin ada anak yang dikasih tahu selesai, dia berubah. Tapi ada anak yang ngeyel, yang tidak mau dikasih tahu. Ya kalau nggak mau dikasih tahu, itu caranya misalnya ditanya. Cuma kita ini males bertanya, males dialog, karena memang dialog bertanya itu menyita waktu. Kita maunya yang praktis-praktis. Yang praktis itu adalah ngomel. Kalau ngomel gampang, tapi mendidik dengan cara dialog itu yang lebih sulit. Coba ditanya tuh anak, ibu nanya,
Nah, ibu ibu mau tanya, kalau kita lagi sholat, itu maksudnya lagi ngapain tuh sholat? Oh, menyembah Allah. Kalau lagi menyembah Allah, ngobrol sama temen boleh nggak? Nggak boleh. Oh, jadi ngobrol nggak boleh ya, lagi sholat. Iya. Nah, ketika dia sholat tapi ngobrol, besoknya ditanya lagi. Ibu lihat kemarin kamu lagi sholat ngobrol deh. Padahal kamu sendiri yang bilang, lagi sholat nggak boleh ngobrol. Biar dia merasa saja. Biar dia ngerti bahwa dia sudah keliru untuk diperbaiki. Sekali lagi, cara begitu memang menyita waktu. Padahal itu berjangka panjang. Kalau kita omeli dia, sekali ngomel dia berhenti, eh, ya besoknya dia begitu lagi. Karena tidak tumbuh pemahaman dan kesadaran dari dirinya. Nah, yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan pemahaman dan kesadaran dari dalam dirinya. Maka Nabi Ibrahim ketika dapat perintah menyembelih Ismail, itu Ibrahim tidak bilang, Ismail, sini, ada apa Pak? Bapak ini dapat perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Nih, Bapak udah siapkan golok yang paling tajam. Ayo, pasang leher kamu. Mau Bapak gorok sekarang. Kira-kira kalau ngomongnya begitu bagaimana? Sikap Ismail, responnya Ismail. Gitu. Ini Bapak dapat wahyu apa kesurupan? Maka Ibrahim bertanya, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Kamu punya pendapat nggak tentang mimpi Bapak itu? Itu luar biasa tuh, minta pendapat. Padahal Ibrahim itu nabi. Buat apa nabi minta pendapat sama anak baru gede? Selain nabi, Ibrahim itu udah tua, sangat tua. Buat apa? Karena orang tua sudah punya banyak pengalaman hidup yang rasanya nggak perlu nanya lagi. Tapi konteksnya ini adalah pelaksanaan. Itulah dialog. Maka mendidik dengan dialog, berdakwah dengan dialog. Nah, itu begitu. Baik, Baik, syukran jazakallah. Syukran jazakallah. Mungkin tadi karena sudah pertanyaan atau diskusi terakhir, kita akhiri saja ya Ustaz, untuk sesi materi dari Ustadz itu sendiri. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan mudah-mudahan menambah berkahan dan ilmu kita semua kali ini. Mungkin ada closing statement dari Ustadz untuk menutup sesi Ustadz itu sendiri. Kami persilakan Ustadz. ya. Yang sangat penting di dalam dakwah dan apa saja amaliyah di dalam Islam itu diperlukan niat yang ikhlas. Lakukan sesuatu karena Allah, bukan karena ketua, bukan karena teman, bukan karena orang lain. Lakukan sesuatu karena Allah. Begitu juga dakwah. Sehingga kalau dakwah sudah kita lakukan karena Allah, disuruh nggak disuruh kita laksanakan. Dengan ikhlas itulah maka tugas-tugas yang berat akan terasa jadi ringan. Tapi tanpa keikhlasan, yang ringan juga akan terasa jadi berat. Inilah yang dimiliki oleh para nabi di dalam berdakwah, keikhlasan, dakwah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga terus berkesinambungan, apapun yang terjadi, dakwah terus dilaksanakan. Baik, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke pemandu acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah ya Ustaz. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapatkan berkahan dan bermanfaatan buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, syukran jazakallah ya Ustaz. Mungkin selanjutnya kami persilahkan pada Bapak Ibu serta dan kawan-kawan kalian. Insya Allah sudah masuk coffee break. Nanti silahkan kembali lagi ke dalam ruangan